Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat dan baik semuanya ya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Salma Majid Fadilatus Solihah, mahasiswa PPL dari UNS Solo. Tidak usah berlama-lama, langsung saja kita simak materi yang akan saya presentasikan. Silahkan. Nah, langsung saja kita lanjut ke materi kemarin ya. Yang pertama adalah makhluk hidup mikroskopis dan makroskopis. Nah, apa itu makhluk hidup mikroskopis dan makroskopis? Makhluk hidup mikroskopis itu biasa disebut mikroorganisme atau mikroba. Adalah organisme yang berukuran sangat kecil sehingga untuk mengamatinya diperlukan alat bantuan, yaitu disebut mikroskop, yang mana kalian sudah melakukan pretest tadi ya. Selanjutnya ada makhluk hidup makroskopis, yaitu makhluk hidup yang bisa dilihat dengan mata telanjang tanpa membutuhkan alat bantu, yaitu mikroskop tadi. Seperti yang udah kita pelajari kemarin, yaitu sistem 5 kingdom. Nah, kingdom makhluk hidup itu dibagi menjadi 5 ya, yang kita pelajari kemarin. Apa aja? Yaitu Monera, Protozoa, Animalia, Mycota, fungi atau jamur, dan Plantae. Untuk Plantae dan Animalia kemarin kalian sudah paham ya, udah disuruh menyebutkan mana makhluk hidup yang termasuk Plantae dan mana yang makhluk hidup termasuk Animalia. Nah, saya harap kalian sudah paham ya. Nanti dibaca-baca lagi ciri-cirinya atau yang lain-lain dan pengertiannya seperti itu ya. Yang pertama kita bahas nih, Kingdom Monera. Apa sih Kingdom Monera itu? Kingdom Monera adalah organisme yang memiliki satu sel atau uniseluler dengan inti sel tidak dilapisi oleh membran inti atau prokariotik. Monera dibagi menjadi 2 jenis, yaitu ganggang hijau biru dan bakteri. Bakteri itu merupakan makhluk hidup yang berkembang biak dengan cara membelah diri. Jadi mereka itu berkembang biaknya membelah diri gitu ya. Ukuran bakteri ini sangat kecil dan hanya bisa dilihat dengan mikroskop. Makanya disebut makhluk hidup mikroskopis. Berdasarkan bentuknya dibagi menjadi bulat atau kokus, batang atau basil, spiral, dan koma atau vibrio. Nah, pada gambar yang kalian lihat sekarang ini adalah jenis-jenis bakteri, contoh-contoh bakteri itu sendiri. Kalian bisa lihat, nggak tahu jelas apa enggak ya ini. Pokoknya yang ada kokusnya itu mereka bulat-bulat, terus yang bacillus yang bawah itu bentuknya lonjong-lonjong. Seperti itu ya. Next, selanjutnya Kingdom Protista. Apa itu Kingdom Protista? Kingdom Protista adalah organisme yang memiliki membran inti sel atau eukariotik, bersel satu atau uniseluler yang hidup berkoloni. Berkoloni itu berkelompok gitu ya, atau soliter. Protista dibagi menjadi beberapa kelompok, yaitu protista menyerupai hewan, biasa disebut protozoa, protista menyerupai tumbuhan atau biasa disebut alga, dan protista mirip jamur. Nah, ini untuk contoh-contoh makhluk hidup protista ya. Coba diamati bentuk-bentuknya, terus ciri-cirinya seperti apa, dan namanya juga diamati. Yang terakhir adalah kingdom fungi atau jamur. Fungi atau jamur yaitu organisme yang cara memperoleh makanannya dengan menggunakan sisa makhluk hidup lain. Organisme ini tidak memiliki klorofil. Jamur ada yang bersifat saprofit dan parasit. Saprofit yaitu jamur yang hidup dan makan dari organisme yang telah mati atau sudah membusuk. Sedangkan parasit yaitu jamur yang hidup dan makan dari organisme lain yang ditempelinya. Jamur ada yang uniseluler dan ada yang multiseluler. Jamur multiseluler tersusun dari rangkaian sel yang membentuk benang. Nah, benangnya itu disebut hifa. Hifa itu berfungsi sebagai penyerap makanan yang dilakukan oleh miselium atau kumpulan hifa-hifa gitu ya.
Nah, di sini ada gambar contoh-contoh jamur ya. Di atas kiri ada sebuah catatan kecil, semua jamur kecuali jamur lendir dan jamur air itu dimasukkan ke dalam kingdom fungi, karena jamur lendir dan jamur air itu termasuk protista yang mirip jamur. Nah, yang kemarin pada saat kalian saya beri tugas untuk mengerjakan contoh-contoh plantae, ada yang menyebutkan jamur. Nah, itu salah ya, karena jamur itu masuk kingdom sendiri. Begitu. Itu tadi materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Oh ya, minggu depan kalian ada PTS ya. Jangan lupa belajar, terus semangat untuk belajar. Semoga dimudahkan, amin. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.